Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya, dan masih fresh. Nah, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kegiatan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, supaya kita fresh kegiatan kita, mari kita menggerak-gerakkan badan dulu, terutama menggerakkan kepala. Nanti ikuti saya ya. Digerakkan ke depan, dianggukkan ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali, samping 2 kali, kiri ke kanan 2 kali, kemudian kita putar ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Nah, saya ya siap, dimulai anggukkan kepala ke depan 2 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kiri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita putar kiri dulu 2 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, mudah-mudahan kita suasananya enak semua ya. Oke, baik, kita melanjutkan kemarin yaitu tentang kurikulum. Kita buka dulu. Oke, dulu sabar. Kelihatan belum? Belum, Pak. Iya, Pak. Sudah kelihatan, Ya, Pak. oke. Oke, itu unit modul pelatih sekolah penggerak tentang kerangka kurikulum ya. Untuk pendahuluan ada kerangka dasar kurikulum. Kemudian kita kemarin sudah juga belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita adalah tentang struktur kurikulum. Nanti dilanjutkan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini adalah yang kita bahas tentang struktur kurikulum. Nah, kita mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah memahami ada kurikulum dokumen 1, di kurikulum KTSP tahun 2006, ada dokumen 2, kurikulum dokumen 1 yaitu tentang visi, misi, tujuan, kemudian di situ ada struktur kurikulum dan beban belajar. Nanti kita masing-masing mencermati tentang bagaimana struktur kurikulum untuk di sekolah penggerak. Nah, kemudian dokumen 2 tentang silabus dan RPP sama di kurikulum 2013 dikembangkan lagi menjadi dokumen 1, 2, dan 3. Ada juga yang membuat dokumen 1 dan dokumen 2. Sama dokumen 1 itu ada visi, misi, tujuan, kemudian ada struktur kurikulum, beban belajar, di situ juga ada kalender, kemudian kriteria kenaikan kelas, kemudian ada dokumen 2 tentang silabus dan dokumen 3 tentang RPP dan penilaian. Nah, untuk di kurikulum sekolah penggerak ini meneruskan dari proses peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi bagaimana kualitas pembelajaran itu ya, ditingkatkan yang telah diinisiasi oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya yang dulu juga berbasis kompetensi. Nah, dulu dari kurikulum 2004 juga berbasis kompetensi, kemudian disempurnakan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Nah, berbasis kompetensi yaitu tentang kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Itu dirangkaian dalam sebagai satu kesatuan proses
ya berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Nah, dari situ jadi dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kalau sebelumnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu terpisah-pisah. Nah, ini satu kesatuan yang utuh. Kalau dulu kan ada sebenarnya dari dulu juga kita sudah bagaimana untuk melihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada di kurikulum 2013 ada keterampilannya sendiri, sikapnya sendiri, pengetahuan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelajaran? Pembelajaran itu yang fleksibel, yaitu capaian pembelajaran disusun dalam fase 3 tahun per fase, 2 sampai 3 tahun per fase. Nah, kalau SD itu ada 1 sampai 2 tahun, kelas 1 kelas 2 itu fase A, kelas 3-4 fase B, kemudian kelas 5-6 fase C, kemudian SMP fase D, itu kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9. Nah, sehingga disusun dalam fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau TARL, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Maka dari itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian muatan atau konten dikurangi, jadi kontennya dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi kontennya dikurangi. Mungkin kalau kemarin kontennya terlalu banyak. Kemudian karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau project. Jadi interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kurikulum ini menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi menguatkan praktek kurikulum yang berbasis konteks. Jadi ada struktur minimum. Nah, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan yang dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian otonomi, jadi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan, jadi kebebasan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dan kurikulum sebelumnya tujuan, arah perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Jadi sederhana, jadi perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian gotong royong, pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kementerian Agama, universitas sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Nah, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Jadi di semua mata pelajaran, tidak ditekankan kepada mata pelajaran. Contoh misalnya kemampuan memahami teks, informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Jadi ada beberapa mata pelajaran dipadukan karena kehidupan sehari-hari itu sifatnya tidak hanya satu mapel tapi semua itu kompleks. Oleh karena itu tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika. Jadi keterkaitan. Jadi nanti banyak ke proyek-proyek yang dibuat oleh sekolah. Kemudian beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP, yaitu untuk kurikulum 2013 itu informatika sebagai mata pelajaran pilihan sebelumnya. Kenapa? Karena pertimbangannya ketersediaan guru mungkin terbatas waktu itu untuk guru yang memahami tentang mata pelajaran informatika. Nah, arah perubahan kurikulum untuk sekarang itu informatika sebagai mata pelajaran wajib. Nah,
gurunya boleh